Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 50. Jadi perkenalkan, saya Triyuli Astuti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak dari Kabupaten Grobogan Angkatan 4. Saya ingin menyampaikan sosialisasi guru penggerak dalam materi. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru pasti telah mengetahui Indonesia, tetapi pada di guru penggerak ini kita akan merefleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita terapkan, ya sudah kita terapkan bersama sebagai seorang guru. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita ingin merefleksi kembali apa yang telah kita berikan kepada anak, apakah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan karakter ya adalah satunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat. Jadi tugas dari Bapak Ibu guru tidak hanya sekedar mengajar, memberikan materi, tetapi bisa menumbuhkan cipta, rasa, dan karya kepada anak. Yang kedua adalah kodrat anak, yaitu kita ini memberikan pendidikan yang memerdekakan anak. Bukan saat ini terserah anak-anak mau apa, jadi ini merdeka sak seneme dhewe. Bukan. Tugas dari guru, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Perlu kita merefleksi kita sendiri. Kita berada di sini ini berkat Bapak Ibu guru yang mendidik kita, guru SD kita, guru SMP kita, guru SMA, semuanya berkat dari Bapak Ibu guru yang telah membimbing kita sehingga kita bisa bahagia dan sejahtera sebagai anggota manusia dan anggota masyarakat. Harapannya karena kita adalah sebagai seorang guru, kita membimbing siswa sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak. Dalam hal ini adalah dua kodrat yang dimiliki oleh anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bagus. Nah, dua kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak yaitu kodrat alam. Siswa sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, kita membimbing siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Semisal kalau anak-anak zaman sekarang ini sesuai dengan kodrat zaman, anak-anak sudah harus menguasai IT. Dengan menguasai IT, maka kita mau tidak mau harus tetap karena kita sebagai menuntun anak menuntun anak untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kodrat yang dimiliki, maka kita sebagai guru pun harus update sesuai dengan perkembangan zaman. Karena apa? Materi itu bisa dicari, anak-anak bisa mencari materi kemanapun. Tetapi zamannya kita tidak hanya sekedar materi. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini yang kodrat alam Bapak Ibu. Nah,
Di sini kita perhatikan kodrat alam, alam pada zaman dahulu bisa dilihat ada yang dari di laut, kemudian ada yang di hutan. Nah, kita menuntunnya sesuai online, maka kita menuntun siswa itu berada di alam. Selanjutnya, nah ini kodrat zaman. Nah, untuk kodrat zaman pada zaman dahulu itu zamannya seperti ini, itu kelihatannya dengan bapak ibu guru termasuk saya itu sukanya membimbingkan roda, itu sudah lomba-lomba menggunakan HP. Nah, itulah tugas dari bapak ibu guru menuntut segala kekuatan mencapai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah tidak asing lagi tentang trilogi pendidikan, dan kita pun insya Allah semuanya sudah melaksanakan trilogi pendidikan, yaitu konsepnya yang pertama ing ngarsa song tulodo ing madya manungkasa tur uri handayani. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika kita berada di ingat sosok guru, kita menjadi pemimpin pembelajaran. Apa yang harus kita lakukan ketika menjadi pemimpin pembelajaran? Guru sebagai kendali mengendalikan dan menuntun anak. Pada hari ini Bapak Ibu juga sudah memberikan contoh yang baik kepada siswa. Semangatnya luar biasa. Ini kalau Bapak Ibu guru tidak punya semangat, nanti tidak akan seperti ini. Nah, buat apa? Apa aku selakoni kabeh? Bukan seperti itu. Nah, inilah kita menjadi contoh bagi anak. Yang kedua adalah ing madya manungkasa. Nah, sebagai guru berada di tengah-tengah, kita harus kreatif. Saya terima kasih kepada bapak-bapak ibu guru yang selama ini sudah kreatif dan inovatif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, muri dan menyanyi, mendorong anak untuk kreatif, mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu menjaga anak supaya tidak masuk jurang kesengsaraan. Kreatif, anak-anak kita gali potensinya sesuai apa yang mereka miliki. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita menggali potensi yang dimiliki anak. Tidak semuanya harus bisa bahasa Inggris, bisa matematika. Yang penting kita menuntut mereka sesuai dengan keberanian. Nah, ini adalah sistem AMOG yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, maksud dari pendidikan yang berpihak pada anak bukan belani bukan. Maksudnya pendidikan yang berpihak pada anak, sekali lagi demi kepentingan anak. Anak ini pintar dalam seni tari, pintar dalam seni musik, tetapi tidak mungkin lemah di dalam literasi, lemah dalam berhitung. Inilah maksud dari pendidikan yang berpihak pada anak. Sekolah proyek kemarin, seumpama kalau anak-anak itu sudah tidak mau lagi mempelajari pertanian, kemarin kita ajari, kita tuntun laku mereka sehingga nanti anak akan menjadi lebih bahagia dan lebih sejahtera sebagai anggota manusia maupun anggota masyarakat. Nah, lanjut. Nah, inilah tentang budaya positif.
budaya positif yang kita gali. Bagaimana budaya positif itu terwujud? Nah, untuk hikmah perubahan, bahwa kita itu tidak biasa karena terbiasa. Jadi kita yang membiasakan, nanti kita murid akan terbiasa sehingga akan terwujud disiplin positif. Setelah disiplin positif ini, kita bentuk juga keyakinan kelas. Kemudian kita aspeknya ini ada kebutuhan dasar manusia itu yang seperti apa, posisi kontrol kita sebagai guru itu yang seperti apa. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, ada perubahan paradigma pendidikan ya, dari stimulus dan kontrol. Jadi kalau kita hanya menstimulus saja, nih realitasnya stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia, bahwa ada beberapa poin yang berbeda. Poin yang pertama, kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Nah, kemudian teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan dari Bapak Ibu guru berbeda. Nah, ini semua orang melihat yang sama. Itu dari stimulus dan respon. Tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, gambaran tentang apa yang kita lakukan. Aku juga masih seperti dulu. Yang kemarin itu gambaran yang sudah aku masih seperti yang dulu. Ora usah aneh-aneh, ya. Ora usah aneh-aneh itu ya. Jadi seperti itulah gambaran-gambaran. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tergantung dari sudut pandang. Lanjut, next, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, love and belonging, power, freedom and fun. Jadi ketika murid melakukan sesuatu ini, ada yang melatar belakangi. Contoh, ada kebutuhan dasar tentang love and belonging. Siswa kita yang tidak tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, yang hanya tinggal dengan neneknya saja, mereka membutuhkan love and belonging. Banyak terjadi di sekolah kita karena mereka membutuhkan cinta, love and belonging, karena kurang kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga adalah power. Ada orang itu yang merasa superior, ya. Selanjutnya ada lagi freedom, kemerdekaan, pengen bebas karena sudah biasa dijarke di rumah. Kemudian di sini mereka akan freedom, sak senenge dhewe. Itu yang terjadi di kebutuhan dasar anak-anak itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu fun. Maksudnya ini 5 kebutuhan dasarnya. Nah, pengen nyaman. Kenapa ya? Saya nyaman karena aku pengen nyaman. Aku juga seperti itu. Caranya berbeda-beda. Yang penting kita memahami kebutuhan dasar manusia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif ini terbentuknya
dari ini ada beberapa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun keyakinan kelas yang sudah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas diwujudkan dari siswa itu sendiri, bukan kita membuat. Sebagai misal, saya akan membaca buku, itu keyakinan. Kita bentuk keyakinan siswa dulu bahwa di mereka akan membaca buku walaupun itu sulit, tapi buat keyakinannya dulu. Kemudian saya akan meringkas intisari pembelajaran, buat keyakinan, bukan kita yang memaksa. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol yang kita lakukan terhadap siswa. Ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa merefleksi kita nanti seringnya masuk di posisi yang seperti apa. Yang pertama adalah posisi punisher atau penghukum. Sepatu putih, sepatunya putih, talinya putih, lepas, copot, tinggalkan di ruang kelas, ruang BK. Nanti kamu tidak pakai sepatu selama jam pembelajaran. Ini termasuk contoh dari kontrol penghukum. Mereka hanya ditahu copot, oh iya copot, ya. Kadang kita seperti itu, ya. Yang kedua adalah posisi kedua, yaitu membuat orang lain merasa bersalah. Ini saya sering mendengar ibu guru kita itu sering kalau memberikan pembelajaran itu ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu dengan halusnya. Ibu guru ini, tapi yang jelas bukan saya sering marah-marah. Ya, ada ibu guru itu yang dengan halusnya sampai anak itu sampai ikut terharu, ikut merasa bersalah. Ya, jadi mereka itu maunya adalah ini posisi sebagai teman. Ya, ini posisi sebagai teman. Ya, jadi kadang kita tidak ada batasan. Wah, yuk selfie bareng. Ya, posisinya seperti itu ya. Posisi teman barangkali caranya adalah ketika siswa melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, tidak tetapi kita sebagai teman kita korek apa sih yang menjadi penyebabnya. Ini keluar semua permasalahan yang dihadapi siswa karena guru BK sudah menerapkan sebagai posisi sebagai teman dan konselor. Ya, jadi teman dan konselor. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, ini dalam posisi pemantau ini posisi yang agak tinggi lagi. Ini terus yang kelima adalah posisi manajer. Ini agak sulit. Posisi manajer itu kita tidak hanya menyalahkan, tetapi membantu siswa menemukan solusi, mencari permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan. Jadi posisi manajer inilah posisi yang paling tinggi ketika kita mengkontrol kesalahan siswa. Next, segitiga restitusi. Nah, di dalam budaya positif ini kami mendapatkan sedikit tentang segitiga restitusi. Itu adalah langkah ketika seorang guru menemukan kasus di kelas, di siswa itu yang tidak menyadari bahwa dia berbuat salah. Nah, ini kita panggil, kita berikan ini
apa yang kamu lakukan. Ya, jadi kita melakukan identitasnya dia itu kita stabilkan dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sebenarnya motif apa yang mendukung, yang melatar belakangi kamu melakukan seperti ini? Kita gali. Kalau tadi misalkan sepatunya tadi memakai sepatu, harusnya sepatu hitam, tapi kita gali apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi motivasi dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi 2 tahap, kita buat keyakinan dari internal. Yang keyakinan dari siswa sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan dan berusaha untuk memperbaiki. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada apa tadi? Ingat sosok tulodo, ing madya mangan kaso tukuri handayan. Nah, sementara yang namanya seorang guru setiap saat itu sudah terbiasa untuk memberikan tulodo atau ingat sosok tulodo, tetapi yang menjadi masalah sekalipun kita itu tadi sudah berbuat baik, artinya apa? Menggiring anak untuk bisa mampu berperilaku yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kadangkala anak-anak kok masih memiliki perilaku-perilaku yang menyimpang. Seperti contoh, saya dari kecil itu tidak pernah yang namanya membuat coretan atau coret-coret yang sekira-kira atau mengarah ke hal-hal yang negatif. Saya sekalipun jujur Bu, sampai sekarang pun saya belum pernah. Tetapi saya lihat di tembok-tembok di kamar mandi, anak-anak kok melakukan hal-hal seperti itulah. Itu bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan sehingga anak-anak itu betul-betul memiliki kesadaran untuk menjaga apa yang menjadi kita miliki bersama, sehingga tidak muncul coretan-coretan yang sekiranya tapi membuat atau mengundang orang lain itu tadi marah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pak, kegiatan meeting apa Google Meet itu sering sekali ditanyakan, Pak, kami sebagai guru sudah memberikan contoh semuanya itu jelas, tetapi itu anak-anak kok masih seperti ini. Inilah tugas kita. Guru itu harus bergerak dan menggerakkan. Bergerak dan menggerakkan. Tugas guru itu menuntun anak. Kalau misalkan 100 orang kan tidak semua yang seperti itu, Pak. Ya, kalau kita menuntun 100 orang kan tidak semua itu pada nulis. Kalau mau nulis itu nanti dikasih tulisan itu. Tulisnya kan paling itu hanya orang-orang yang tertentu, jadi itu hanya orang-orang tertentu. Kecuali kalau dalam satu kelas, nah kita tumbuhkan tadi keyakinan kelas. Kita mulai dari hal-hal kecil. Kalau mau menulis, kemarin sudah saya Pak, silakan tulis di buku kamu. Saya memberi contoh itu Pak, tulisan saya waktu kuliah itu saya masih ada Pak. Saya memang orangnya usil Pak. Jadi tulisan saya tahun 90 saya contohkan pada anak-anak, kalau kamu tuh usil, silakan usil yang baik. Contohnya nulis buku itu dulu juga usil. Saya tuh nggak mau diam, saya nulisnya lucu itu kalau dibaca ya. Semoga semester 7 saya dilamar kekasih saya gitu. Itu dalam bahasa Inggris. Sampai sekarang kalau saya lucu. Jadi kita berikan keyakinan kelas dulu. Ternyata saya juga usil tadi, tetapi usilnya bukan usil yang nulis gambar-gambar yang saru, malah itu perlu lah. Itu aja Pak. Masuk ke ruangan ini membaca judul itu, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu sudah positif ya, sudah bagus ya. Dan budaya positif lah, berarti double nih. Kalau saya dan budaya coret-coret di SMP 5 kan ada hubungannya antara Ki Hajar Dewantara dengan coret-coret di SMP 5. Dan enggak gitu, bukan. Kalau saya loh ya, mikirnya filosofi, wah
Ki Hajar Dewantara itu udah bagus, maksudnya orangnya sudah asih. Ya jangan didobeli budaya positif Ki Hajar Dewantara sudah positif tambah positif kalau saya gitu. Kita dan budaya coret-coret di SMP 5 berani nggak jenengan gitu. Oh, gini Mbak. Apa judulnya itu modul 1.1 itu refleks pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar